Saya ingin memperkenalkan Terry Kilip, seorang perawat terdaftar yang bekerja dengan pasien stroke di komunitas. Terry, apa yang dilakukan perawat komunitas? Nah, pertama-tama ada berbagai jenis perawat komunitas. Namun pada dasarnya, perawat komunitas bekerja dan memberikan perawatan keperawatan kepada pasien di rumah mereka sendiri. Jadi ada sejumlah peran berbeda di komunitas. Ada perawat yang berspesialisasi dalam peran berbeda, seperti spesialis perawat kontinensia atau perawat stoma atau perawat pernapasan. Ada perawat distrik yang bekerja di komunitas dan mereka melakukan berbagai tugas dalam pekerjaan mereka. Kemudian ada juga perawat stroke komunitas di daerah yang beruntung memiliki layanan stroke komunitas. Dan perawat stroke komunitas mengoordinasikan perawatan untuk pasien stroke di rumah mereka dan membantu memperlancar transisi dari rumah sakit ke rumah. Nanti begini membutuhkan perawat komunitas. Bagaimana cara menemukannya? Cara terbaik untuk mengakses layanan komunitas adalah terhubung dengan dokter umum Anda. Itu adalah jenis hubungan utama yang dibutuhkan orang di komunitas. Kemudian Anda memiliki perawat praktik dokter umum dan mereka dapat merujuk Anda ke layanan perawat distrik. Mereka dapat merujuk Anda ke tim stroke komunitas dan mereka dapat merujuk serta memastikan Anda terhubung dengan layanan yang Anda butuhkan. Tapi kami telah mendengar bagaimana tidak ada pasien stroke yang sama, bahwa ini adalah penyakit yang kompleks dan orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Bagaimana Anda tahu apa kebutuhan saya? Nah, itu kami menilai Anda. Perawat sangat baik dalam penilaian holistik terhadap orang dan apa kebutuhan mereka. Mereka melihat seluruh orang, bukan hanya fisik mereka, tetapi mereka juga melihat kebutuhan mental dan spiritual mereka dan melihat bagaimana stroke mempengaruhi mereka. Jadi Mainsha adalah penilaian berbasis kebutuhan di rumah. Ya, dan saya merasa tidak mendapatkan dukungan yang saya butuhkan. Bagaimana perawat komunitas dapat membantu saya? Perawat komunitas memang menjadi bagian dari apa yang Anda butuhkan untuk dukungan Anda. Ada layanan lain yang akan dihubungkan oleh perawat komunitas. Itu semuanya tergantung pada area tempat Anda tinggal. Ada layanan penilaian kebutuhan, dan mereka adalah kelompok orang lain yang akan datang dan mengunjungi Anda di rumah Anda, menentukan apa kebutuhan Anda. Beberapa orang mungkin membutuhkan bantuan hanya untuk mandi dan berpakaian, orang lain mungkin membutuhkan bantuan dengan pekerjaan rumah tangga mereka. Tetapi kami selalu berusaha mendukung orang di rumah mereka sendiri selama mungkin, jika itu adalah tempat mereka ingin tinggal. Dan saya merasa tidak mendapatkan dukungan yang saya butuhkan. Bagaimana perawat komunitas dapat membantu saya? Perawat komunitas memang menjadi bagian dari apa yang Anda butuhkan untuk dukungan Anda. Ada layanan lain yang akan dihubungkan oleh perawat komunitas. Itu semua tergantung pada area tempat Anda tinggal. Ada layanan penilaian kebutuhan, dan mereka adalah kelompok orang lain yang akan datang dan mengunjungi Anda di rumah Anda, menentukan apa kebutuhan Anda. Beberapa orang mungkin membutuhkan bantuan hanya untuk mandi dan berpakaian. Orang lain mungkin membutuhkan bantuan dengan pekerjaan rumah tangga mereka. Tetapi kami selalu berusaha mendukung orang di rumah mereka sendiri selama mungkin, jika itu adalah tempat mereka ingin tinggal. Setelah stroke, saya mungkin memiliki beberapa disabilitas dan saya mungkin sadar akan disabilitas itu dan sedikit malu karenanya dan tidak merasa ingin keluar dan bergaul dengan komunitas atau melihat teman-teman saya lagi. Apa saran Anda untuk saya? Saran Desena untuk Anda adalah menyadari bahwa Anda bisa mengalami depresi setelah stroke, bahwa itu telah membawa bagi beberapa orang perubahan besar dalam hidup mereka. Beberapa orang mungkin mengalami stroke yang sangat ringan, mungkin tidak berdampak besar. Bagi beberapa orang itu adalah perubahan yang lebih besar. Mereka tidak bisa lagi mengemui, mereka tidak bisa keluar dan melakukan hal-hal yang biasa mereka lakukan, dan mereka berisiko merasa depresi, merasa terisolasi, dan merasa ditinggalkan secara sosial. Ya, jadi saran kayaknya untuk Anda adalah mempertahankan jaringan sosial yang Anda miliki sebelum Anda mengalami stroke. Beberapa orang memiliki jaringan sosial yang sudah ada. Mereka tergabung dalam kelompok gereja, mereka tergabung dalam kelompok sosial, klub layanan, tim olahraga, dan mereka terhubung dengan orang-orang di komunitas. Indahnya jika mereka mempertahankan hubungan tersebut sampai batas tertentu, itu akan membantu mereka menghindari perasaan isolasi dan depresi. Apakah ada tempat di komunitas di mana saya bisa bertemu orang lain yang juga mengalami stroke? Ada beberapa asosiasi stroke atau yayasan stroke yang mungkin memiliki klub stroke, di mana orang lain yang mengalami stroke akan pergi dan mereka bertemu untuk saling mendukung. Karena mereka semua telah mengalami stroke, mereka semua tahu apa artinya dan apa efek yang ditimbulkannya pada satu sama lain.
Jadi mereka pergi ke sana untuk dukungan, mereka pergi ke sana untuk kegiatan sosial, beberapa pendidikan, beberapa latihan. Ini juga sangat baik untuk sedikit waktu istirahat bagi pengasuh orang yang mengalami stroke. Mereka tahu bahwa mereka dapat dengan aman meninggalkan orang stroke mereka di tangan orang-orang di klub stroke. Mereka tahu mereka akan dirawat, dijaga, kemudian pengasuh dapat beristirahat sejenak. Layanan apa yang tersedia di komunitas untuk membantu pengasuh merawat orang yang mengalami stroke? Nah, ada sejumlah layanan. Ada kelompok dukungan pengasuh yang dijalankan oleh Yayasan Stroke, dan mereka adalah kesempatan bagi pengasuh untuk bertemu bersama dan berbicara, serta berbagi dan melampiaskan perasaan mereka tentang merawat pasien stroke selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ada juga beberapa penyedia swasta yang akan menawarkan program penitipan harian untuk pasien stroke. Terkadang mereka memiliki biaya yang terkait, tetapi seringkali minimal dan terjangkau, dan itu memberikan kesempatan lain untuk waktu istirahat bagi para pengasuh. Ada program istirahat yang ditawarkan melalui program dukungan pengasuh, yang ditawarkan melalui layanan penilaian kebutuhan, di mana orang dapat memiliki istirahat selama 28 hari atau lebih, dan pengasuh bertanggung jawab atas perawatan istirahat itu, dan mereka memutuskan bagaimana mereka ingin menggunakannya dan kapan mereka ingin menggunakannya. Dan itu dapat memberi mereka waktu istirahat hingga 28 hari setahun. Dengan orang-orang yang mengalami stroke sedang hingga berat, mereka bisa cukup cacat, yang berarti mereka tidak bisa bergerak seperti dulu. Seberapa penting merawat kulit? Sangat penting untuk memastikan bahwa Anda dapat bergerak di tempat tidur, yang merupakan area di mana kebanyakan orang akan mengembangkan area tekanan pada tumit atau punggung mereka karena berbaring tidak bergerak di tempat tidur. Jadi penting untuk belajar bergerak, penting untuk mengetahui pentingnya bergerak di tempat tidur dan mengubah posisi. Penting untuk mengetahui cara memposisikan diri Anda atau orang yang Anda cintai dengan hati-hati di tempat tidur menggunakan bantal untuk dukungan. Penting untuk mengetahui cara berbalik secara teratur, terutama bagi mereka yang mengalami stroke berat dan cukup cacat. Beberapa Korintian yang mengalami stroke menyadari bahwa keseimbangan dan koordinasi mereka tidak seperti dulu, dan mereka mungkin merasa bahwa mereka berisiko jatuh. Apakah Anda punya saran tentang cara mencegah jatuh? Jika mereka berisiko jatuh dan keseimbangan mereka terpengaruh, mereka seharusnya telah diberikan semacam alat bantu jalan sebelum mereka meninggalkan rumah sakit. Penting bagi mereka untuk menggunakan alat bantu yang diberikan, dan mereka akan dinilai untuk alat bantu yang sesuai dengan tinggi dan kebutuhan mereka. Penting untuk tidak memarkirnya di sudut ruangan dan berpegangan pada furniture untuk berkeliling. Gunakan peralatan yang diberikan. Kemudian ada tindakan pencegahan yang masuk akal, seperti karpet di lantai, dan memastikan mereka tidak longgar, memastikan kabel listrik tidak menghalangi. Jadi, lakukan ini semua jenis pengurangan risiko jatuh. Jika Anda benar-benar berisiko jatuh, dokter geriatrik mungkin akan menyarankan pelindung pinggul untuk digunakan jika terjadi jatuh. Mereka adalah perangkat yang sangat baik, dan itu akan meningkatkan ketenangan pikiran seseorang jika mereka benar-benar berisiko jatuh. Mereka hanya duduk di tepi pinggul, benar begitu? Benar. Jadi jika Anda jatuh, mereka menahan benturan? Benar. Masukkan ke dalam sepasang pakaian dalam. Sangat diteliti dengan baik. Diterima dengan baik oleh orang-orang yang memakainya, dan mereka benar-benar mengurangi risiko mengalami patah tulang di atas stroke Anda. Saya telah melihat di iklan televisi untuk alarm ini yang terlihat seperti jam tangan, atau Anda bisa memakainya di leher. Seberapa pentingkah mereka bagi seseorang yang mengalami stroke? Nah, sekali lagi, terserah orang untuk memutuskan apakah mereka membutuhkannya atau tidak. Kami sering menyarankan orang untuk berinvestasi dalam satu, dan mereka tidak selalu harus membayarnya sendiri. Mereka dapat menggunakan manfaat mereka untuk membantu membayarnya. Bagi orang yang sendirian atau yang sendirian untuk beberapa waktu selama hari ketika pengasuh mereka pergi, mereka dapat memberikan ketenangan pikiran yang besar bahwa seseorang akan ada di sana dengan menekan tombol. Dan ada berbagai layanan dan penyedia yang berbeda yang akan merespons panggilan alam dengan cara yang berbeda tergantung pada pengaturan yang telah Anda buat. Tetapi pada sebenarnya investasi ketenangan pikiran mereka sangat berharga. Terima kasih banyak, Terry. Dengan senang hati.